Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbata wa ma'rifata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas keterangan yang jelas. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menuntaskan pembacaan kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar, satu kitab yang ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra. Karena itu insya Allah mulai dari subuh ini kita akan mengkaji satu kitab yang lain, yaitu kitab Tajul Asrar fi Tahqiqi Masyrabil Arifin min Ahlil Istifsal. Kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrahu. Ada 3 kitab dari puluhan kitab yang beliau tulis, yang dari segi nama dan juga isinya mempunyai kemiripan, yaitu kitab Tajul Asrar, kemudian kitab Sirrul Asrar, dan kitab Subdatul Asrar. Nah, yang akan kita kaji yaitu kitab Tajul Asrar. Kitab ini yang ada di tangan kami masih berupa manuskrip, tulisan tangan, jadi belum dicetak. Ini masih berupa tulisan tangan. Ini memuat ketiga kitab tadi ditambah dengan kitab Qurratul Ain. Sebelum saya bacakan isi kitab ini, terlebih dahulu saya meminta kelapangan hati kita semua untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada penulis kitab ini, Syekh Yusuf Tajul Khalwati Abu Al-Mahasin Qaddasallahu sirra, dan begitu pula kepada para masyayikh min ahli silsilati Tariqatil Khalwati Yusuf
rahimahullahu. Semoga Allah merahmati semua para masyayikh tersebut. Syaikhunillahi lahumul Fatihah. Baik. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'at taslim. Alhamdulillahillazi ja'ala qulubal arifina mahallal azkar wa anna Muhammadan ra'isul kulli minal muqarrabina wal abrar wa Adam wa man dunahu tahta liwa'ihi min ahlil asrar. Al-asraru madkunun fi suduri khulasati hassatil ahrar kama qila qulubul ahrar sundukul asrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul basirati wal absar wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirina wal ansar. Penulis kitab ini semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh dan murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah menjadi kelaziman dan kebiasaan para ulama kita ketika menuliskan satu kitab untuk mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan, mengikuti mushaf Al-Quran yang juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, didasarkan kepada sebuah riwayat, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa aqta. Semua urusan, semua perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara atau urusan itu akan buntung, tidak sempurna. Maka beliau mengawali penulisan kitab ini juga dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'at taslim. Dan salawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi keluarga juga berarti pengikut. Keluarga Nabi itu ada dua macam. Ada keluarga secara nasab, keilmuan, dan ada keluarga secara ruhaniyah, secara keruhanian. Nabi SAW pernah ditanya, man alu Muhammadin, siapakah keluarganya Muhammad itu? Maka Nabi menjawab, kullu taqi, semua orang yang bertakwa. Jadi semua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga ruhaniyah. Ada keluarga secara jasadiah dari segi nasab. Ya, dua-duanya wajib untuk kita menghormatinya. Ya. Ada para ulama kita, ulama ruhaniyah, meskipun tidak ada nasabnya, ya, nasab secara biologis yang bersambung kepada Rasulullah SAW, kita wajib menghormati karena dia adalah keluarga Nabi secara ruhaniyah. Ada keluarga Nabi secara nasab,
sekalipun boleh jadi bukan seorang ulama besar, kita wajib menghormati karena nasabnya, apalagi yang menghimpun keduanya. Dia juga adalah keluarganya Nabi dan sekaligus orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka tentu lebih wajib lagi bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal arifin mahallal azkar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatinya para arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hati mereka mahallal azkar, sebagai tempat untuk berzikir, ya, tempat zikir. Jadi hatinya orang-orang arif itu adalah mahallal azkar, tempat zikir. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-insanu sirri wa ana sirru. Nanti kita juga akan baca, ya, dalam tulisan-tulisan beliau. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah rahasiaku, dan saya, kata Allah, adalah rahasianya. Apa maksudnya? Manusia adalah rahasianya Allah, yaitu ketika ada seorang hamba yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya melalui zikirnya, ya, maka dia adalah rahasianya Allah. Orang lain tidak tahu, ya, orang di sekitarnya juga tidak tahu. Kalau di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah rahasianya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam sepanjang hidupnya. Itu dengan hati. Jika ada seorang hamba yang seperti itu keadaannya, hatinya menjadi mahallal azkar, tempat zikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tajalli khususi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya sifat-sifatnya, maka muncullah pada dirinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang pengasih penyayang, maka hamba itu juga akan menjadi hamba yang pengasih dan penyayang. Maka hamba tersebut akan menjadi mazhar, ya, akan menjadi perwujudan dari sifat-sifat Allah SWT. Maka itulah makna dari Allah adalah rahasia dari hamba tersebut, mahallal azkar. Wa anna Muhammadan raisul kulli minal muqarrabin wal abrar. Dan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah penghulu dari semua muqarrabin dan al-abrar. Muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah SWT. Ini lebih di atas daripada abrar. Rasulullah penghulunya, imamul muqarrabin dan juga imamul abrar. Ada ungkapan seperti ini, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya al-abrar, orang-orang baik. Sayyiatul muqarrabin, boleh jadi masih dianggap buruk kalau dilakukan oleh muqarrabin, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbuatan kalau al-abrar, golongan abrar yang melakukan, dianggap baik, artinya tidak dipersoalkan. Tapi kalau muqarrabin yang melakukan, maka itu masih dipersoalkan. Contoh yang sederhana ini misalnya, ya, untuk memudahkan memahaminya. Misalnya, katakanlah ada anak muda melakukan perjalanan jauh, naik motor. Jadi pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai ransel. Kemudian lewat di
masjid kita ini Pak. Begitu mau masuk waktu salat singgah, masuk masjid salat. Salat pakai celana jeans, salat pakai baju kaos, mungkin juga pakai topi, topinya diputar ke belakang. Sekalipun seperti itu modelnya, penampilannya, kita masih memuji. Alhamdulillah, bagus anak muda itu. Begitu modelnya, tapi dia masih ingat untuk singgah salat. Tapi coba misalnya, kalau Pak Imam kita ini, Pak Imam datang ke masjid pakai celana jeans juga, pakai baju kaos, pakai topi, terus jadi imam salat subuh misalnya, apa kita juga sebagai jamaah akan mengatakan bagus Pak Imam kita ini? Saya yakin tidak. Pasti kita mempertanyakan, kenapa ini Pak Imam tiba-tiba begitu modelnya? Padahal modelnya sama persis dengan anak muda tadi. Itu karena beda makamnya. Kalau misalnya Pak orang-orang, mohon maaf, orang-orang kebanyakan kumpul-kumpul di pinggir jalan, putar musik dan joget-joget begitu, mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi coba Pak, kalau kita ini jamaah masjid ini, jamaah masjid, selesai pengajian tasawuf, baca kitab Tajul Asrar, keluar dari masjid, kumpul di pinggir jalan, putar musik, joget-joget juga Pak. Apa juga orang akan mengatakan biasa-biasa saja? Pasti tidak. Dipertanyakan, apa yang dipelajari di pengajian? Selesai pengajian begitu modelnya. Jadi ini ada muqarrabin, ada abrar. Muqarrabin orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada suatu perbuatan untuk kita ini boleh, untuk Nabi tidak boleh. Karena tingginya makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah Nabi terima, sedekah tidak. Nah, kita umatnya boleh terima sedekah, Nabi tidak. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya, ada orang pulang dari tanah suci, terus dia bagi-bagi tasbih, bagi-bagi kurma, dan sebagainya. Itu hadiah atau sedekah? Sedekah atau hadiah? Hadiah. Sekarang misalnya di pinggir jalan Pak, atau di perempatan jalan, lampu merah, persinggahan, datanglah beberapa orang Pak. Pada saat kendaraan berhenti, datang beberapa orang minta, kita kasih. Itu hadiah atau sedekah? Kan beda Pak ya. Jadi kalau sedekah itu dikasih karena melihat ini orang butuh, dia kekurangan, kita kasih sedekah. Tapi kalau hadiah bukan karena dia kekurangan, bukan karena dia dalam keadaan butuh, tapi kita berikan sebagai bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang, persaudaraan, persahabatan. Kita bersahabat dengan seseorang, kita kasih hadiah. Kita hormati, apalagi kita hormati, kita mulia, kita kasih hadiah. Bukan kita kasih sedekah, bukan karena dia kita pandang butuh, pandang kekurangan, tapi karena justru kita muliakan. Nah, kita kasih. Nabi itu terima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Tidak sesuai dengan tingginya maqam kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam dan selainnya nabi-nabi yang lain tahta liwaih, semua dibawa benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil asrar. Itulah sebabnya Rasulullah sallam dalam sebuah hadis menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhrah. Saya ini sayyidnya semua anak cucunya Nabi Adam, bahkan termasuk Nabi Adam alaihissalam. Di hari kemudian wala fakhrah, dan tidak ada kebanggaan. Ada ulama yang mengatakan, ini saya sampaikan bukan mau membanggakan diri saya ya, tapi sebatas menyampaikan yang sesuai dengan kenyataannya. Ada juga ulama yang memahami tidak ada kebanggaan di atas itu. Jadi beliau adalah sayyid, sayyidnya seluruh manusia, sayyidul alamin, bahkan sayyidnya seluruh alam semesta. Itulah sebabnya para ulama kita, apalagi dalam mazhab Syafi'i misalnya, sangat menganjurkan dalam salawat untuk menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dan itu sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, bahwa beliau adalah sayyidnya anak manusia di hari kemudian.
Al-asrar, rahasia yang madpun, yang tertanam, tersimpan di dalam hati. Ya, kemurnian hati orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus. Sebagaimana pernyataan qulubul ahrar sundukul asrar. Hatinya al-ahrar, orang-orang yang merdeka, yang tidak diperbudak oleh dunia, bahkan tidak diperbudak oleh nafsunya. Hati orang-orang yang seperti itu adalah sundukul asrar, tempat penyimpanan banyak rahasia. Jadi kalau ada seorang hamba yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah, itulah orang yang merdeka sesungguhnya. Dia orang yang ahrar, karena dia telah mampu membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari perbudakan kepada dunia, bahkan perbudakan kepada nafsunya sendiri. Jika menemukan orang-orang yang seperti itu, maka banyak rahasia pada dirinya. Belajarlah padanya. Ungkapan ini yang senada juga diucapkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ketika beliau membenarkan perkataan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Al-Ghazali berkata, yang redaksinya mirip, bahwasanya qulubul abrar, hatinya orang-orang yang baik itu adalah kuburul asrar, kubur tempat penyimpanan. Ada juga riwayat khasinatul asrar, perbendaharaan dari rahasia. Jadi banyak hal-hal yang berharga yang tersimpan, tidak nampak keluar, tersimpan di dalam hati hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Basira wal Absar. Beliau imam basira dan absar. Absar jamak dari basar. Basira mata hati, atau ainur ruh, matanya ruh. Basar itu adalah mata kepala kita. Jadi kita ini manusia, ada ruh, ada jasad. Dua-duanya ada matanya. Jasad kita punya mata disebut basar. Ruh kita punya mata disebut dengan basir. Kalau mata kepala, karena ini matanya tubuh, yang bisa dia lihat adalah hal-hal yang konkret. Hal-hal yang konkret itu yang bisa dia lihat. Mata kepala kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Mata kepala kita ini manusia biasa. Nah, maka yang bisa melihat yang gaib itu adalah basira kita. Basira, yaitu mata ruh kita. Sehingga misalnya para malaikat atau ruh-ruh itu bisa dilihat di dalam mimpi. Kita bisa bertemu dengan ruh-ruh dari orang yang sudah wafat itu di dalam mimpi. Karena yang melihat di dalam mimpi itu bukan basar, bukan mata kepala kita, tapi yang melihat adalah basira kita, mata ruhani kita. Wa ala alihi wa sahbihi, begitu pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin, penduduk Madinah, yang penduduk Makkah yang kemudian hijrah ke Madinah, maupun sahabat Ansar, penduduk Madinah yang menyambut kedatangan saudara-saudara mereka yang datang dari Makkah. Fayaqulu al-abdul fakir ad-daib al-hakir al-mu'tarib biz-zambi wat taqsir ar-raji afwa rabbihil kabir wa al-muqanna bi abi al-mahasin min janibi syekhihi asy-syahir bi-syekh al-haj Yusuf at-Taj tawajjaha Allah taala bi taji ru'usil asrar min ahli tahqiq wa a'lamahu bi alami mahri ashabil kamali wat taufiq amin ya rabbal alamin. Kemudian hamba yang fakir, tawaduknya beliau mengatakan hamba yang fakir, hamba yang lemah dan hina, bukan hina di hadapan manusia, di hadapan Allah SWT.
Karena ciri seorang hamba yang takut kepada Allah itu yang pertama adalah yastahqiru nafsa. Dia menghinakan dirinya, tapi bukan kepada manusia. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia jangan kita mau menghinakan diri kita. Bahkan sekalipun untuk menuntut hak. Jadi jangan menghinakan diri kepada manusia meskipun itu untuk menuntut hak kita sendiri. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib untuk hakir, untuk menghinakan diri kita kepada Allah. Hamba yang fakir, yang lemah, yang hina di hadapannya Allah, bukan di hadapan manusia. Al-mu'tarif bizzambi, yang mengakui dosa, wa taksir, dan kekurangan dirinya. Tapi ar-raji'ab wa rabbih, yang mengharapkan pemaafan dari Tuhannya, al-kabir, yang maha besar. Jadi di satu sisi ungkapan tadi menunjukkan adanya khauf, rasa takut. Di sisi lain ada raja, ada pengharapan. Begitulah seorang hamba, ada rasa takutnya kepada Allah dan ada pengharapannya kepada Allah. Siklus hidup kita ini manusia, siklus kehidupan kita tidak terlepas dari ketaatan dan kemaksiatan. Kalau kita tidak taat ya kita maksiat, tidak maksiat ya taat. Alhamdulillah subuh ini kita melakukan ketaatan, semoga diterima oleh Allah. Kita salat subuh jamaah. Setelah itu zikir, dilanjutkan lagi dengan pengajian. Ini ketaatan. Boleh jadi ada masa yang lain kita melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Itulah siklus hidup kita. Maka manusia ada saatnya khauf, ada saatnya untuk raja, ada saatnya takut, ada saatnya berharap kepada Allah. Tapi kapan kita takut dan kapan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Biasanya seorang manusia itu muncul rasa takutnya kepada Allah pada saat dia melakukan ketaatan atau pada saat melakukan kemaksiatan. Kapan kita takut? Pada saat taat atau pada saat maksiat? Maksiat. Biasanya manusia itu berharap kepada Allah, besar optimismenya pada saat dia taat atau pada saat maksiat. Pada saat taat. Oke. Itu biasanya, umumnya begitu. Kalau taat dia berharap, kalau maksiat dia takut. Tapi kata para ulama ahli hikmah, itu orang awam. Mohon maaf ya. Kata para ahli, itu orang awam. Orang awam itu takutnya kalau dia maksiat, berharapnya kalau dia taat. Orang awam. Kalau para ahli hikmah kebalikannya. Justru apabila dia taat, dia takut. Ketika dia maksiat, malah berharap, ada optimismenya. Kenapa bisa begitu? Sesapa tidak terbalik itu. Itulah biasa ungkapan-ungkapan para ahli hikmah, para ahli tasawuf. Kalau tidak didalami dengan baik, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya berikan ilustrasi seperti ini untuk memudahkan memahami. Misalnya, saya mohon maaf punya senjata, badik lah misalnya, senjata badik. Ada musuh mau datang menyerang. Pada saat kapan kira-kira saya takut? Ketika senjata ada di tangan saya atau ketika senjata tidak ada di tangan saya? Ketika tidak ada. Jadi kalau tidak ada senjata saya takut. Pada saat kapan saya punya optimisme pengharapan? Ketika senjata di tangan atau ketika senjata tidak ada? Punya pengharapan ketika senjata di tangan. Jadi orang itu berharap kalau dia punya andalan, punya pegangan, punya sandaran. Di situ dia berharap. Kalau andalannya, pegangannya, sandarannya tidak ada, maka dia menjadi takut. Kan begitu Pak ya? Nah. Kalau ada orang yang berharap ketika dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah, berarti sandarannya apa? Ibadahnya yang dijadikan sandaran. Makanya dia berharap pada saat dia beribadah karena ibadahnya dijadikan sandaran. Kenapa dia takut pada saat dia maksiat? Karena dia tidak beribadah.
Nah, seorang hamba Allah itu mestinya sandarannya bukan ibadahnya. Mestinya sandarannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli hikmah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dia melakukan ibadah malah dia takut. Apa yang ditakuti? Jangan sampai hatinya berpaling. Yang seharusnya bersandar kepada Allah menjadi bersandar kepada amalnya. Ya Allah, jangan sampai gara-gara saya sudah salat subuh tadi, saya sudah merasa aman. Berarti salat subuh itu yang saya andalkan. Jangan sampai karena saya zikir-zikir tadi saya sudah merasa aman, merasa punya andalan. Berarti yang saya andalkan salat subuhku, zikirku dan sebagainya. Nah, boleh kita bersandar ke amal. Sandaran kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di kitab Al-Hikam, hikmah pertamanya apa? Ya, min alamati i'timadi alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Tandanya orang itu bersandar kepada amalnya kalau pengharapannya berkurang ketika dia tergelincir. Ahli hikmah, kalau dia maksiat, yang muncul di hatinya apa? Pengharapan kepada Allah. Karena dia yakin sebesar apapun dosa yang dia lakukan, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosanya itu. Maka ketika tergelincir dalam maksiat, muncul pengharapannya besar kepada Allah. Ya Allah, saya sadar saya sudah berbuat dosa yang besar ini ya Allah, tapi ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa yang saya lakukan. Muncul pengharapannya. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah SWT memberi pengharapan kepada orang-orang yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ini justru Allah memberi pengharapan kepada pelaku dosa. Tapi jangan salah paham. Ada dua sisi. Sisi yang pertama, jangan kemudian mengatakan, kalau begitu tidak perlu amal. Karena kita juga tidak bersandar ke amal. Sandaran itu tempatnya hati. Jadi hati kita sandarnya kepada Allah, tapi beramal kewajibannya tubuh. Zahir kita wajib beramal, batin kita bersandar kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun, disebabkan amalmu. Supaya kita beramal. Tapi Nabi kemudian mengingatkan supaya tidak salah sandaran. Seseorang itu tidak akan pernah masuk surga karena amalnya. Amal seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Loh, kenapa ini sudah disuruh beramal, tiba-tiba amal tidak memasukkan ke surga? Maksudnya beramallah, tapi jangan jadikan amalmu sebagai sandaran. Tentu lebih memudahkan Pak, ambil contoh yang mudah lah, tidak berkaitan dengan amal akhirat. Kita sakit, orang sakit mau sembuh. Tentu sembuh apa yang dilakukan? Berobat. Tapi jangan pernah bersandar kepada obat. Tapi jangan kemudian tidak mau berobat. Saya bersandar kepada Allah, tidak usah saya berobat. Berobat itu tugasnya tubuh. Tugasnya hati bersandar kepada Allah. Berobatlah, cari obat terbaik, yang paling bagus, yang paling mahal, yang mampu kita beli. Cari yang terbaik. Tapi hati tidak boleh bersandar kepada obat-obatan itu. Jangan kemudian ketika dapat obat mahal yang paling baik, sembuh mah ini karena aku dapat ini obat. Atau kalau setelah sembuh, seandainya tidak aku dapat ini obat, nah sembuh. Itu sandarannya obat. Hati itu sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Samalah dengan kehidupan akhirat. Salatlah, baca Quranlah, zikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan bersandar kepada amal itu, bersandar kepada Allah. Yang kedua, kesalahpahaman jangan terjadi. Yang kedua, jangan kemudian mengatakan, kalau begitu tidak apa-apa kita berbuat dosa, ini berbuat maksiat. Tuh kalau kita maksiat jadi berharap sama Allah. Jangan. Itu bukan mengharap namanya gurur, menipu diri. Tipis bedanya antara raja dengan menipu diri. Kalau orang menipu diri,
dia tidak mengikuti sunnatullahnya, langsung saja serahkan sama Allah. Ada anak, Pak, mau ujian besok. Nah, orang tuanya meminta, "Nak, belajar kok baik-baik, ada ujian mau besok." Apa jawabannya si anak? "Ya jangan, Pak, saya belajar deh." "Kenapa tidak mau belajar?" "Saya berharap saja sama Allah." Nah, biar saya tidak belajar ini, kalau Tuhan mau memberitahu jawabannya bisa juga saya jawab. Dan biar saya belajar sampai subuh, kalau Allah tidak mau memberitahu jawabannya saya tidak akan bisa jawab. Kelihatannya berharap sama Allah, tapi ini bukan berharap namanya. Ini namanya menipu diri. Jadi jangan salah paham pada dua hal itu. Nah, Syekh Yusuf Tajul Khalwati qaddasallahu sirra berkata, "Huwa al-muqanna." Beliau diberi kunyah, diberi gelar Abi al-Mahasin. Jadi beliau Abu al-Mahasin, orang yang memiliki kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. Gelar itu menjadi bisyaihihi, pemberian dari syekhnya, dari gurunya. Kemudian Asy-Syahir, ya, beliau populer. Beliau nyatakan populer bisyai Al-Hajj Yusuf At-Taj. Jadi Syekh Al-Hajj Yusuf At-Taj itu populer. Kunyahnya Abul Mahasin. Tawajjahullahu ta'ala bitajir usil asrar. Mudah-mudahan Allah mengarahkannya kepada mahkota dari penghulu rahasia-rahasia. Rahasia dari para ahli tahqiq, dan memberikan ilmu, kemahiran sebagaimana para pemilik kesempurnaan, dan semoga mendapatkan taufik dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru pengantar kitab, belum masuk kepada latar belakang kenapa kitab ini beliau susun. Saya kira sebagai pengantar cukup dulu untuk subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, didiskusikan, saya persilakan. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.